Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari kelas 3A dengan NIM 2157-2003. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu UAS mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah dengan dosen Bapak Yopi Nugraha MKom. Di sini saya mengambil judul penelitian saya dengan judul Perancangan User Interface dan User Experience Sistem Informasi Akademik SMPN 3 Bayongbong menggunakan metode Design Thinking. Untuk sistem informasi akademik di lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses administrasi, pelaporan, dan pengelola data akademik. Oleh karena itu, peneliti di sini bertujuan untuk merancang ulang user interface dan user experience sistem informasi akademik SMPN 3 Bayongbong menggunakan metode design thinking. Nah, apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Metode design thinking merupakan pendekatan yang memfokus pada empat tahapan, yaitu empati, pengertian, ideasi, dan prototyping, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang selanjutnya, latar belakang masalah. Istilah sistem informasi saat ini menjadi salah satu hal yang umum bagi suatu organisasi, pemerintah, dan perusahaan. Dikarenakan perkembangan sistem yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan dan perusahaan menghasilkan suatu produk digital berupa sistem informasi yang dapat membantu masyarakat selaku pengguna dalam berbagai permasalahan dan kebutuhan. Sistem informasi digunakan sebagai penghubung antara pengguna dan user. Dalam hal ini manusia dengan perangkat keras. Sistem informasi dibuat dalam tahapan yang dimulai dari mengidentifikasi serta menganalisis kebutuhan pengguna terkait sistem yang akan digunakan. Kemudian, hasil dari kedua proses tersebut dimodelkan dalam bahasa pemodelan yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk prototipe. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil oleh saya. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi kebutuhan siswa terhadap sistem informasi akademik. Yang kedua, bagaimana merancang user interface dan user experience sistem informasi akademik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, bagaimana menguji hasil desain user interface dan user experience sistem informasi akademik agar hasil perancangan sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun batasan masalah yang diambil, yang pertama, kegiatan penelitian berupa perancangan user interface dan user experience. Yang kedua, metode perancangan yang menggunakan metode design thinking. Yang ketiga, hasil penelitian berupa dokumentasi perancangan prototype user interface. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan siswa terhadap sistem informasi akademik. Yang kedua, untuk mengetahui dan menyelesaikan perancangan desain user interface. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil pengujian prototipe sistem informasi akademik agar prototipe yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa. Landasan teori yang diambil oleh saya, yang pertama, perancangan. Menurut A.S. dan M. Salahuddin 2019, definisi dari perancangan adalah perancangan merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberi kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, dan memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performansi maupun penggunaan sumber daya. Kepuasan batasan pada proses desain dari segi biaya, waktu, dan perangkat.
ada beberapa penjelasan yang menjelaskan tentang perancangan yang mungkin dapat saya simpulkan. Saya menuliskan dalam laporan saya yang dapat pengertian perancangan yang dapat disimpulkan, yaitu perancangan adalah sebuah proses bertahap dalam membangun sebuah sistem yang memiliki performa yang memadai dengan 4 bagian penting, mulai dari struktur data, arsitektur sistem informasi, detail prosedur, dan karakteristik antarmuka yang mudah dipahami sesuai dengan karakteristik pengguna yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna atas kebutuhan serta permasalahannya. Yang kedua ada user interface. Menurut Mikal dan Diana 2018, ini saya ambil dari jurnal. User interface adalah representasi visual dari sebuah produk digital berupa website atau aplikasi yang menjadi penghubung antara pengguna dengan fungsionalitas produk tersebut. Suatu user interface membantu pengguna untuk memperoleh kepuasan melalui interaksi manusia dan komputer. Menurut Roth juga, user interface merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara interaktif dalam menggambarkan serta menentukan gambaran sistem yang dapat memvisualisasikan kebutuhan serta tujuan dari sistem. Maka dari dua penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa user interface adalah suatu penghubung berupa antarmuka sistem yang menghubungkan antara user dengan sistem dalam berinteraksi satu sama lain. Yang selanjutnya ada user experience. User experience adalah suatu pengalaman pengguna berdasarkan resepsi serta responnya ketika menggunakan dan berinteraksi dengan produk yang bertujuan agar layanan dari produk tersebut dapat memberikan nilai dari segi kemudahan, kepuasan, dan kenyamanan terhadap pengguna yang relevan dengan kebutuhan serta permasalahannya. Lalu ada sistem informasi. Sistem adalah serangkaian jaringan kerja dan prosedur-prosedur yang saling berkaitan satu sama lain, berkumpulan pada satu tempat yang sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu permasalahan, tugas yang diinput oleh pengguna. Itu menurut Kristanto. Lalu, informasi adalah sekumpulan data yang telah diperoleh serta diolah menggunakan permodelan tertentu. Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa penelitian yang saya ambil bahwa definisi dari sistem informasi adalah serangkaian prosedur yang telah diatur dan saling bekerja sama dan berkomunikasi untuk memproses masukan yang diolah menjadi output untuk pengguna. Yang selanjutnya ada design thinking. Menurut Winda, design thinking adalah suatu metode dalam proses perencanaan desain user experience untuk mengetahui dan mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta solusi yang diimplementasikan dalam bentuk user interface. Metode design thinking membantu seorang desainer dalam mengenali suatu ide serta inovasi dengan cara mendemonstrasikan suatu desain dengan membuat prototipe dan melakukan testing terhadap prototipe tersebut. Adapun proses metode design thinking dapat dilihat dari gambarnya. Yang pertama ada empati, yaitu tahap mencari serta mengenali informasi terkait kebutuhan pengguna terhadap produk. Metode yang dapat dilakukan dalam menggali informasi adalah observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada pengguna.
Yang kedua ada define. Define adalah tahap mengidentifikasi permasalahan pengguna berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Informasi yang didefinisikan dimodelkan dalam bentuk permodelan problem, need, dan insight, dan how might we. Yang ketiga ada ideat, yaitu tahap mencari serta mengeksplorasi berbagai macam ide yang relevan dengan kebutuhan serta permasalahan yang dirasakan pengguna. Yang keempat, prototype. Prototype adalah tahap mendemonstrasikan macam-macam ide yang telah diperoleh dari tahap ideat. Hasil prototype divisualisasikan dalam bentuk user flow, wireframe, dan prototype. Yang terakhir ada tes. Tes adalah tahap uji coba dari hasil prototype yang telah dirancang untuk diuji kepada pengguna dengan tujuan mendapatkan feedback atau umpan balik. Tujuannya dari tahap ini untuk mendapatkan revisi dari prototype yang sudah dirancang. Yang selanjutnya ada user flow. User flow adalah representasi visual, baik secara tertulis maupun digital, mengenai alur atau cara yang dapat dilalui pengguna saat menggunakan sebuah aplikasi. Alur yang dirancang dibuat berdasarkan hasil riset, observasi, dan pengumpulan data atas kebutuhan user. Adapun notasi user flow yang pertama merupakan notasi untuk memberikan keterangan interface yang ditampilkan kepada user. Yang kedua merupakan notasi untuk menjelaskan input yang diberikan user. Yang ketiga merupakan notasi decision atau keputusan yang mengarahkan user untuk memilih salah satu aksi. Yang keempat merupakan notasi yang menggambarkan alur suatu proses. Selanjutnya ada wireframe. Wireframe merupakan salah satu tahapan penting dalam proses merancang sebuah media digital. Hal tersebut dimungkinkan agar dapat menentukan hierarki informasi pada sebuah desain, membuatnya lebih mudah dipahami dalam merencanakan penata letakan struktur informasi agar sesuai dengan model informasi yang digunakan oleh pengguna user. Adapun kesimpulan dari beberapa penelitian terkait wireframe yang dapat ditarik kesimpulan, yaitu wireframe merupakan tahapan desain dengan presisi yang rendah karena tahap ini berfokus pada penelitian tata letak komponen susunan informasi dan elemen visual yang dibutuhkan. Yang selanjutnya ada prototype. Prototype adalah fisik atau perwujudan digital dari elemen-elemen penting dari desain yang dimaksudkan, dan alat perulang untuk meningkatkan komunikasi, memungkinkan pembelajaran, dan menginformasikan pengambilan keputusan kapan saja dalam proses desain. Prototype merupakan suatu metode yang mendukung tahapan development software dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan manfaat serta kelayakan suatu software. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti ambil seperti ini. Yang pertama peneliti dari Desi Rosalia, Dewi Satriohadi, Widoyo Retno, Indah Rokmawati dengan judul Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Website Virtual Learning Manajemen Universitas Brawijaya pada perangkat bergerak menggunakan metode heuristic evaluation dan sistem usability scale.
tahun 2020. Hasil penelitian melakukan evaluasi usability website guna menentukan permasalahan dan membuat desain UI UX sebagai masukan untuk perbaikan website sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna. Ini untuk penelitian selanjutnya. Peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu dengan membandingkan 5 penelitian terdahulu. Yang selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Adapun profil institusi, SMPN 3 Bayongbong merupakan sekolah menengah pertama yang terletak di Jalan Desa Hegarmana, Bayongbong, Garut, Jawa Barat dengan akreditasi A yang dapat dilihat dari website Kemendikbud. Dan berikut adalah data rincian dari sejarah singkat berdirinya SMPN 3 Bayongbong. Adapun visi misi dan tujuan dari SMP Negeri 3 Bayongbong. Visi menjadi sekolah unggul yang menghasilkan siswa berprestasi, berkarakter, dan berwawasan global. Misi meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi siswa, membangun karakter dan moral, mempersiapkan siswa berwawasan global. Tujuan menghasilkan lulusan berprestasi dan mencetak generasi berkarakter. Adapun struktur organisasi dari SMP Negeri 3 Bayongbong. Yang pertama ada kepala sekolah yang bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional dan kebutuhan siswa, memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan ujian, merekrut, melatih, dan mengevaluasi kinerja guru dan staf, mengembangkan profesionalisme guru melalui pelatihan dan workshop, membina hubungan baik dengan seluruh tenaga kependidikan. Yang selanjutnya ada kepala tata usaha yang bertugas mengelola administrasi umum sekolah termasuk mengantisipasi dokumen dan surat menyurat, menyusun dan mengelola data-data penting sekolah seperti data siswa, data guru, dan data keuangan. Selanjutnya ada komite sekolah yang mempunyai kewajiban perjuangkan hak-hak siswa dan tenaga pendidik, mendorong partisipasi masyarakat dan pendidik, mengupayakan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidik, lalu mengembangkan kurikulum, menentukan kebijakan penerimaan siswa baru. Adapun Wakasek Kesiswaan yang bertugas merancang dan melaksanakan program pembinaan siswa termasuk kegiatan ekstrakurikuler, membimbing bimbingan konseling, dan kegiatan pengembangan karakter, mengorganisir kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik siswa. Staf TU mengelola data siswa, pengarsipan jadwal pelajaran, bantu dalam menyusun dan mendistribusi jadwal pelajaran serta ujian. Adapun staf guru untuk pengajaran dan evaluasi penilaian, menyusun soal untuk ujian harian atau kuis, merancang rencana pembelajaran harian, mingguan, atau bulanan yang sesuai dengan kurikulum. Adapun hasil perancangan desain yang berupa prototipe, peneliti menggunakan metode sistem usability scale untuk mengukur kualitas prototipe SMPN 3 Bayongbong. Yang pertama ada empatis. Peneliti mengidentifikasi permasalahan pada objek penelitian yakni SMPN 3 Bayongbong. Permasalahan yang peneliti angkat adalah SMP Negeri 3 Bayongbong tidak memiliki sistem informasi akademik yang dapat berfungsi sebagai pusat informasi kegiatan atau program sekolah.
Yang kedua, define. Peneliti mengidentifikasi pokok permasalahan berdasarkan data yang telah dimodelkan. Pada empati, pokok permasalahan dimodelkan dalam bentuk tabel yang berisi problem, yang berarti kebutuhan serta permasalahan pengguna yang menjadi penyebab atas permasalahan tersebut. Yang ketiga, ide. Pada tahap ini peneliti melakukan eksplorasi ide dan solusi yang dapat menjawab serta memenuhi kebutuhan dan permasalahan siswa terhadap sistem informasi akademik. Ide dan solusi yang diperoleh dimodelkan ke dalam bentuk affinity diagram. Yang keempat, prototype. Pada tahap prototype, peneliti memodelkan serangkaian langkah atau teks siswa ketika berinteraksi dengan prototype sistem informasi akademik ke dalam bentuk hierarki, teks analisis, dan user flow. Ini merupakan salah satu dokumentasi kegiatan peneliti yang melakukan wawancara ke tempat langsung atau ke SMP Negeri 3 Bayongbong. Ini ada yang pertama, ada dokumentasi yang bertempat di lab sekolah SMPN 3 Bayongbong. Yang kedua, ada ruang kepala sekolah. Yang ketiga, ada wawancara dengan salah satu guru SMP Negeri 3 Bayongbong. Ini dokumentasi bersama guru SMPN 3 Bayongbong. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.